Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Berjumpa bersama saya Adelina, reporter Pos Belitung. Nah, kali ini saya masih berada di kegiatan Belitung Expo 2021 di Pantai Wisata Tanjung Pendam. Dan di kegiatan Belitung Expo ini, setiap tempat usaha UMKM ini produk-produknya mereka diberi nama klaster nih. Dan yang menarik salah satunya menurut saya adalah klaster produk UKM yang lahir di pandemi COVID-19. Nah, jadi banyak banget nih pelaku usaha yang mungkin baru mereka mengembangkan produk-produk usahanya di masa pandemi COVID-19. Jadi nanti kita akan jalan, tapi saya nggak sendiri nih. Kali ini saya ada temennya. Nah, ini teman saya hari ini. Ini Bu Vita namanya, ibunya dari bidang KUMKM ya Bu. Ya. Nah, Bu Vita nanti bakalan tunjukin langsung nih ke kita produk-produk dari UKM Belitung yang kreatif ya Bu. Ini ya. Karena mereka nggak patah semangat ya Bu, di masa pandemi tetap berkreasi, bikin produk-produk yang pasti juga diminati oleh masyarakat Belitung. Oke. Yuk Bu, kita jalan Bu. Oke. Nih, Tribunal. Ini lokasinya langsung yang ada di dekat panggung utama nih. Nah, pertama di sini Bu, kita tunjukin. Nah, Tribuners, kalau ini ada ice cream. Jadi kalau sore-sore ya Bu, pengen yang dingin-dingin, kalian bisa nyobain. Ini ada ice cream di sini. Mereka juga termasuk UKM yang lahir di masa pandemi nih. Tuh, di sini ada es krim, terus juga ada permen kalau pengen mampir. Ini ada menu baru juga, mereka ada sekarang bikin pizza juga. Oke. Ya, dan kebetulan juga memang produk mereka ini adalah homemade. Oh, ya, jadi bikinan sendiri mereka kayak gitu. Ya, berarti juga ini salah satu binaan loh ya, ya Bu, dari ini dinas. Mereka memang sudah lama menjadi binaan dari dinas. Oke. Tribuners. Jadi kita lanjut lagi nih Bu. Oke. Jauh-jauh ya. Kalau ini Bu, Nah, ini UKM baru juga nih, namanya UKM Highbill Kill. Ayo silakan berdiri nih ownernya. Nah, siapa, ini Mbak? Satria. Oke, ya. ini juga ownernya ya Bu langsung. Ya, produknya dia ada alpukat kocok, kemudian apa lagi? Ini ada buku mangga. Ada buko ya. Ada buku mangga sama yang ini Milo. Oke. Aneka kue. Sama lupis. Aneka kue. Oke. Oke, gitu. Ini dia baru pertama kali bergabung di Belitung Expo. Ya, tahun sebelumnya memang belum sempat bergabung. Jadi alhamdulillah tahun ini bisa bergabung dengan kami, menjadi binaan kami juga Dinas KUKM PTK. Oke. Mudah-mudahan nanti lanjut bisa berkembang usahanya ya, Satria ya. Oke, semangat. Oke, lanjut Bu. Nih. Sabrina, ini juga UKM baru nih. Wah, ini juga termasuk UKM yang tumbuh di masa pandemi ya Bu. Ini dia apa nih Bu? Dia menunya adalah bingke. Oh, menu bingke. Dia jualan bingke, bingke basah ya, ada bingke dari ubi juga. Macam-macam, silakan di zoom. Oke. Nah. Ibu silakan perkenalkan Ibu. Say hello Ibu. Hai. Namanya Ibu Meli. Ini aneka bingke tadi ya Bu, kue-kue. Jadi pengen kue di sini boleh mampir langsung jajanan. Oke. Macam-macam kue. Tuh. Dengan kreativitas semuanya masih bisa nih. Nah, kalau yang ini Bu. Ini adalah ini juga. Oke, kita. Nah Bu, apa nih Bu? Ini adalah UKM dari baru juga binaan kita. Beliau mereka bergerak di usaha fast food ya, ada bakery, ada kue juga, ada roti. Kemudian mereka juga ada apa aja Mas ininya produknya? Ada nasi goreng JJ, siomay, fried rice ball, dan rice ball, nasi goreng. Oh, kalau nasi goreng harganya berapa? Harganya mulai dari 17.500 sampai 25.000. Oh, murah ya. Murah ya, Bu. Meriah ya. Meriah. Dan dia juga memakai kris ya. Nah, Jadi di sini kayaknya ada untuk pengen belanja non tunai gitu ya Bu. Bisa memakai transaksi kris, boleh dari bank mana aja, bisa BRI, bisa Bank Sumsel. Nanti tinggal di scan pakai barcode, nanti langsung cepat prosesnya. Oke, jadi pembayarannya mudah nih. Ya, Jadi kita memang meminimalis pembayaran yang tunai. Jadi kita semua kalau bisa pembayaran non tunai semua. oke. Tinggal scan aja. Makasih. Tuh udah kita datengin beberapa tempatnya. Selanjutnya nih kita jalan di sini lagi nih. Kalau ini kalau pengen yang manis-manis juga nih. Di sini ada Manis Adel ya. ini ada kue-kue ya Bu. Aneka kue.
Ini dari Nakueh tuh kalau saya Ya, lihat. itu Nakueh ya. Nakueh, heeh. Nakueh ini juga tadi UMKM baru termasuknya ya, Bu. Termasuk UMKM baru juga. Seru nih karena memang mungkin banyak yang suka, banyak yang juga udah langganan. Mereka juga di zoom ininya banyak produknya. banget tuh yang Bisa di zoom. mampir dengan belanja nih. Ini dia ada aneka dessert ya, aneka dessert seperti dari tiramisu, kemudian ada puding dan berbagai macam puding. Ini kemarin waktu bulan puasa nih laku keras nih Wah, produk iya Nakueh dong. ini. Dia kadang juga bikin hampers juga untuk dibagi-bagikan waktu Lebaran kemarin. Idul Fitri Dan bisa kita kemarin. lihat ini yang belanjanya banyak ya, Bu. Iya, Berarti dia ini memang banyak sudah banyak penggemarnya. banyak dia. penggemarnya Iya, nih udah nih. banyak Wah. sekali langganannya. Jadi orang tahu dia dimanapun dia pameran pasti orang akan cari dia. Waduh, Gitu. tuh Tribuners. Jadi kalau pengen jadi pelanggan baru nih, boleh juga mampir dan nyobain. Iya. Dan nggak lupa ya Bu, di sana juga Dia- tetap dia disediakan pakai Bank Tumsel. ada keris, kemudian juga disediakan sanitizer tuh buat teman-teman. Habis pegang apa-apa kan kalian juga bisa tuh pakai di sana. Nah, sebelahnya nih Bu, Lova salad. ini ada lova salad. Ya. Wah, ini juga tuh Sendiri berbagai. Dia kadang-kadang bikin dessert juga. iya ada dessert. Bikin dessert juga. Oke. Kemudian dia juga ada menu. Ayo ini menu Ayam apa, Dek? goreng ya. Menunya apa? Ada ayam goreng mercon. mercon. Berarti pedas ya? Yang nggak pedas ada nggak? Ada. Ada yang nggak Oke. pedas. Harganya berapa satu porsi? Oh, 20.000. satu porsinya 20.000. Oke, berarti terjangkau ya. Terjangkau. Jadi ada dessertnya, ada juga yang pengen makanan berat tuh juga ada di sana. Tuh, Tribuners bisa lihat kan? Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ya, Bu? Ya, lanjut ke sini. Silakan. Ini dapur Haca Nah, namanya. ini baru juga dia kemarin namanya Nuzea. Oh, Ya, Nuzea. Nuzea ini dia kemarin dari alumni BLK. Oh, Ya, oke. Alumni BLK. Ya. Ya. Nah, Oke. kayak gitu. Nuzea ini jualannya makanan. Makanan ada, kue ada, cuman kuenya lagi gak bikin hari ini. Tuh makanannya menunya di sini nih Tribuners bisa lihat. Ada mie goreng Blitong, ada batagor, nasi kulit ayam, sama siomay goreng mayo. Wah pasti udah pada ngiler nih liatnya. Oke, kita lanjut. Mie hitam. Wah, warna Dari mie. Tinta Cumi Belitung ya, dan Tinta Cumi dibuat, tapi dia ada selain yang hitam ada yang mama juga ya. Kalau nggak doyan, kalau ada yang nggak doyan mie cumi itu bisa diganti dengan mie yang ayam biasa. Nah ini enak Tapi banget justru mie-nya. yang uniknya malah mie hitamnya Ya, loh Bu, memang. betul. Tapi kan kadang ada orang yang nggak suka ya, jadi mereka juga prepare yang nggak cumi hitam. Jadi orang juga bisa makan makanan mie ayam biasa gitu. Ini mie ayamnya saya recommended banget karena pertama dia nggak pakai MSG ya, dia nggak pakai MSG, mereka nggak pakai MSG bikinnya, dan alhamdulillah memang rame. Kalau biasanya jualannya di mana deh? Kalau biasanya jualannya di mana? Kalau ada tokonya sih Adena. Di Adena di mana? Jalan Patimura. Iya, Jalan Patimura. Murah. Oke. Jadi- Sukses ya. Jadi selain di sini juga ada tokonya langsung, tapi karena Iya. memang kita lagi di Belitung Expo, Iya. kalian bisa langsung juga datang di Pantai Tanjung Pendam ya, Bu. Iya. Nah, ini UKM Dinadini. Mana nih ownernya? Siapa nih? Ini kita kalau UKM Dinadini ini jualannya apa, Bu? Nah, ini banyak macamnya, ada dimsum, ada teboki, ada cuanki, sama ini sop buah. Wah, jajanan kekinian Iya, memang. Oke. jajanan Sama kekinian. Ibu siapa namanya? Nah, sama Ibu Astuti. Bu Astuti. Bu, boleh ceritain dong ini usahanya mulainya kapan sih bukanya? Kalau yang makanan yang ini, Iya, yang makanan. makanan ini kita lahirnya memang di masa pandemi. Sebelumnya itu kita di crispy kulit kan, Iya. Tapi karena ada COVID, akhirnya kita berjualan makanan yang kekinian, terus jualannya dari rumah ke rumah, door to door. Sebelumnya apa memang usahanya, Bu? Atau usaha atau kerja? Crispy kulit ikan. Oh, ada crispy oleh-oleh ya, Bu? Iya, itu udah berjalan sekitar 8 tahun. Oh, jadi dari oleh-oleh karena mungkin sepi Iya. wisatawan, akhirnya Ibu jual makanan Iya. langsung yang dijual ke masyarakat Iya. gitu. Oke, terus gimana nih Bu? Mungkin tanggapan masyarakat banyak nggak sih yang suka beli atau gimana nih? Alhamdulillah kalau udah posting nanti kan antar
antar ke rumah-rumah kan. Heeh. Dan alhamdulillah pas ada pameran kayak gini kan kita ikut, alhamdulillah bisa membantu lah. Oke. Udah sering belum Bu ikut kegiatan kayak Belitung Expo gini? Udah sering. Terus gimana nih Bu tanggapan efeknya? Ya, alhamdulillah lah kalau ikut yang kayak gini kan mungkin pendapatan kita agak naik sedikit ya. Iya, jadi bantu juga ya Bu. Iya. Oke. Biasanya emang pendapatannya bisa sampai berapa kali nih Bu dibanding jualan kayak antar dari rumah ke rumah Kalau tadi? dari rumah ke rumah mungkin kita kendalanya diantar itu mungkin kan. Tapi kalau yang di pameran gini kita mungkin bisa omsetnya kalau satu hari bisa 2 juta atau 3 juta. Iya. Oh, terasa banget memang perbedaannya ya Bu. Cepat kayaknya ya. Cepet kaya nih. Mudah-mudahan amin ya Bu. Oke Bu, makasih ya, sukses. Ini produknya bisa dilihat di sini yang keripik kulit ikan dini. Kemudian mereka juga ada menjual sekarang produk Ada gangan powder, jadi powder. di tepung. Oke. Jadi gangan itu kalau biasanya kan orang basah ya, kalau ini dia bentuk tepung. Jadi pengen masak gangan simple nih juga ya Bu. Jadi tinggal dicemplungin seperti itu, kemudian dimasukin di dalam air panas yang mendidih, kemudian ditambahin resep udah. Nah, di sini udah lengkap nih dia, sudah ada kunyit, cabenya, bawang merah, tapi dia dikeringkan, susunnya dikeringkan Oke. seperti itu. Jadi produk di sini juga bisa dibawa pulang nanti gitu ya Bu. Ya, di sini juga dia Ada menerima- keripik ya, cumi, tinta hitam. Wah. Dia menerima UMKM lain yang pengen jualan, mereka taruh di sini, dititip di sini, berkolaborasi lah ceritanya dengan Waduh. UMKM lain. Wah, kayak keren gitu. nih Bu. Ternyata UMKM Belitung kompak-kompak juga Ah, ya, Bu. harus kompak dong. Tuh tadi nih yang produk yang dijual sama Tina Dini. Oke, selanjutnya nih Bu. UMKM Jajak Uma. Oh, Jajak Uma. Wah, saya juga udah familiar nih. Bu Nurmi, sini Hai Bu. Bu. Ya. Bu Nurmi nih, bilang jualan apa Bu? Ya. Ini kalau hari ini kita ada nih Ada dessert box tapi dari tepung rap. Tepung rap Iya, jadi Manggala. nih, jadi ini gluten free. Waduh, tuh ada yang unik ternyata. Iya, Ada juga baru. Iya, semua dessert box ini Produk baru nih. Oke. ini tiramisu. Oke. Karena kan tepung rap kan sekarang pemerintah juga apa tuh gencar-gencarnya untuk meningkatkan pangan lokal kan, jadi Oke. menerapkan tepung rap dalam dessert box juga. Dan rasanya manis? Iya, Rasanya sama cukup ya deh. dengan tepung biasa ya? Iya, cuman sama Bu, dia enggak, kalau ini kita bikinnya enggak terlalu berbeda dengan tekstur terigu. Emang seharusnya tapi tepung rap itu sebetulnya berbeda sih dia. Tapi kita olahnya dimiripkan dengan tepung terigu. Aku mau cobain nih. Aku udah tadi barusan ke tangga. Iya, enggak, nanti aja. Aku coba ya. Ini dari tepung rap Coba katanya. dikeluarin, pengen lihat yang sudah jadinya. Dijual berapa ini? Ini 50.000-an. Berapa? 50.000. Oh, 50.000. 50.000. Ini bisa dimakan berdua aja ya? Iya, sendiri juga Kalau habis. sendiri ya? Nih, itu Tribuners. juga ya. Ini dari tepung rap Menggala. Iya. Kalau orang Belitung itu tepung rap itu bahannya Biasanya kan dari singkong kan, singkong difermentasi. Iya. Biasanya dibuat makan tradisional kan. Dan harganya 50.000 di Iya. dessert box-nya. Ini baru ya, produk Ini baru produk ya. baru ya, Bu. Iya. Jadi kalian Udah harus sekarang kan orang udah makan sehat kan, pengen yang bebas gluten free kan sekarang. yang pengen makanan Iya. gluten free di sini ada. Diet gluten free ada kan. Oke, kita lanjut Bu. Terima kasih. Ada banyak banget memang variasi teman-teman di sini. Kalau ini ada ya nih cake. Ini yang kue-kue juga ya Bu, aneka kue. Dessert juga ada puding di situ. Iya, Kemudian ada puding. Kelapa tart juga dia. Biasanya dia menu andalannya ini adalah kelapa tart di sini sama kue-kue cookies itu. Iya, ada kue kering Ya, juga. dia ada kue kering juga. Oke. Berarti memang juga banyaknya nih kue-kue ya, Bu, Ya, yang makanan olahan. makanan Dia olahan. yang gampang dijual melalui online. Kemudian awalnya kan mereka ini jualan online awalnya ya, melalui media sosial, IG, kemudian melalui Facebook. Nah, kemudian mereka kan kita rangkul ya, kita buatkan izin usaha kecil mikro menengahnya, kita buatkan MIB-nya, kemudian kita bantu pemasarannya, kemudian dari segi packaging, kemasan kita bantu, kemudian setiap kali ada event, kegiatan, Dilibatkan pameran, mereka kita undang, kemudian kalau misalnya kita ada kegiatan pelatihan, sosialisasi, kemudian fasilitasi untuk hak merek, hak cipta dan segala macam, untuk sertifikat halal, PIAT kita bantu mereka. Jadi mereka produknya semua insya Allah sudah halal semua. Seperti itu. Jadi walaupun baru tapi tetap dukungannya luar biasa ini berarti dari dinas. Insya Allah dari dinas KUKM PTK itu memang sangat mensupport ya UMKM. Apalagi yang baru-baru tumbuh ya, karena memang tugas kita itu adalah melahirkan UMKM baru, kemudian membesarkan mereka menjadi UMKM yang mandiri, yang tangguh, kemudian mereka setelah mereka
memberdayakan UMKM yang masih baru tumbuh seperti itu. Jadi kita berkolaborasi dengan UMKM yang sudah besar, yang sudah mandiri untuk membantu UMKM yang baru tumbuh seperti itu. Jadi harapannya bahkan setelah pandemi pun usaha mereka tetap laris manis gitu, bahkan berkembang makin besar gitu ya. Iya, harus seperti itu. Ini membangkitkan optimisme yang luar biasa nih. Bahwa pandemi itu kita bisa ambil hikmahnya untuk justru tetap berkreasi dan nggak menyerah gitu ya dengan kondisi. Nah kalau ini tadi habis kue-kue, kita di sana makanan, di sini ada minuman nih, namanya ngereti. Wah. Ini ada ownernya. Owner siapa namanya? Sabrina nih masih muda juga ya kalian. Sabrina, gimana sih idenya bisa buka usaha minuman kayak gini? Dan ini asli kan, bukan franchise gitu? Asli. Sebenarnya bisnis itu kebutuhan ya, apa yang orang butuhkan, apa yang orang perlukan. Jadi kalau minuman itu kan makan harus minum. Walaupun nggak makan pun kita butuh minuman. Jadi bisnis itu ibarat musim. Jadi musim itu pada masanya. Kita mau bisnis itu jangka pendek apa jangka panjang. Kalau untuk jangka panjang berarti kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orang, kebutuhan masyarakat. Nah jadi terpikirlah, oh ya udah minuman aja. Pengen minuman gitu. Iya, minuman aja. Terus kapan nih mulai terpikir akhirnya buka usaha? Apa memang dari awal basicnya udah pengen buka usaha aja atau gimana? Buka usaha itu memang basicnya pengen buka usaha. Oke. Tetapi apalagi awal mula ini kan 2000 waktu terkena COVID ya. 2020. Sebenarnya waktu itu COVID belum datang. Tetapi ternyata pas buka, didirikan benar-benar dihantam. Jadi belum bisa bangkit. Nah belum bisa bangkit tetapi terus aja mencoba gitu. Mencoba selama COVID ini bisa bertahan apa tidak. Nah jadi berapapun kita mendapatkannya, berapapun orang yang kenal dengan ngerti ini bagaimana, tapi tetap kita lanjutkan terus. Nah itulah kami untuk memperkenalkannya itu dari bazar ke bazar. Disediakan dari dinas itu selalu minta ikut gitu. Iya, nggak dengar kabar, ibu minta ikut ya seperti itu. Semangatnya harus ya. Semangatnya Terus, harus. Boleh dong Sabrina dikasih strategi dari Sabrina sendiri buat bertahan dalam kondisi kayak gini gimana sih? Gitu? Strateginya sebenarnya kan kita ingin bikin harganya segini aja, kita mau jual ke market siapa ya? Misalnya penyesuaian harga. Tetapi untuk kita bertahan itu kita tidak bisa bertahan dengan idenya kita. Jadi idenya kita bisa mempertahankan idenya kita, tetapi bagaimana apabila pelanggan tidak menyukai. Nah makanya kita harus tetap ya. Riset dulu, observasi dulu, mereka bisa menerima harga, mereka bisa menerima rasa enggak. Nah percuma kalau kita mahal harganya memang enak, tetapi apabila masyarakat pun tidak masuk, misalnya masyarakat pun tidak bisa mencapai dengan harga tersebut, ya kita tidak bisa bertahan juga. Nah selain itu juga selera kita harus tahu dulu bagaimana rasanya, apakah mereka bisa menerima ini untuk bisa dikonsumsi setiap hari, sehat apa tidak, gitu kan? Apakah pakai bahan-bahan yang bisa dikonsumsi jangka panjang seperti itu. Khusus ngerti ini kan semuanya alami. Dari teh, juga dari gula aren asli, juga dari gula asli juga. Jadi tidak ada campur yang kimia-kimia. Berarti ketika pandemi orang pengen yang sehat, ngerti hadir buat ngerti itu. hadir Karena itu, mengerti. Iya, karena mengerti. Iya. Sesuai tagline-nya kan. Ngerti dulu baru ngerti. Kalau yang unggulannya apa nih? Kalau nanti ada yang pengen nyobain apa tuh? Yang best sellernya ini teh tetap. Jadi teh ya? Sebenarnya dulu awalnya belum merambah ke teh, tetapi kenapa kita tidak memperkenalkan teh lokal kita aja gitu loh. Nah jadi setelah kami launching menu teh itu, masyarakat itu lebih welcome. Simple tetapi mereka suka. Nah sebenarnya mudah ya bikin di rumah, tetapi kan ya udahlah gitu. Pengen bagaimana sih ngerti yang tehnya varian buah kayak gitu. Siap. Sabrina makasih udah sharing-sharing nih. Tuh, jadi juga harus datang tuh kalian ke sini ke Ngerti. Jadi kalau habis aus pengen minum datang ke Ngerti. Karena paling mengerti. Di mana? Outletnya itu di Ai Ketekok, depan simpang jalan masuk SMP Regina Pacis. Di tikungan itu kalau nggak salah. Iya, di tikungan. Harus mampir juga berarti ke tempatnya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Kalau ini ada Rumah Datu. Kalau Rumah Datu ini makanan ya, Bu, dia? Makanan berat dia. Dia andalannya adalah nasi bakar.
Ada nasi bakar tuh. Teman-teman bisa lihat kan ada banyak banget menunya. Dan harganya juga terjangkau ya, Bu. Dia ini lumayan harganya. Bahkan ada yang potongan harga nih kayaknya, harga spesial. Tuh. Lanjut, Bu. Ya, oke. Kalau di sini, wah ini jajanan masa kecil. Jajanan masa kecil. Remaja juga doyan. Iya, Bu, jajanan masa lalu nih, nostalgia. Ini namanya teluk gulung atau telur gulung nih. Ini sebelahnya adalah pempek jasmine. Ini pempek jasmine. Ya. Oke. Dia ada aneka pempek memang ya, Bu. Ada pempek kulit, ada pempek telur, ada lenjer, ada yang ada apa lagi? Jadi adaan. Adaan. Wah, pilihan pempeknya ada banyak banget tuh. Jadi pakai ikan apa nih, Bu? Ikan birai. Ikan birai. Oke. Ini kalau nggak salah nih Bu Enda ini beliau penjualannya ini udah sampai keluar ya Bu ya? Sampai- Mana aja Bu penjualannya sudah Bu? Pontianak. Ya. Itu dijualnya dalam bentuk frozen ya? Frozen. Nah, selain Pontianak di mana lagi? Jakarta, gitu, Padang, Riau. Oh. Ini udah merambah ke Nusantara ya, pempeknya ya sudah Wah, terkenal pempek ya. Belitung kemana-mana. Iya. Wah, Yang luar paling biasa. enak dari semua ini pempek apa, Bu Enda? Mereka sih seringnya tapi campur-campur semua. Oh, campur. kulit. Yang di sini yang kalau Ada saya yang sukanya yang kulit. kulit. Ya. Oh. Pempek kulit saya paling suka kalau beli sama Bu Enda ini. Oke, jadi kalian juga harus nyobain. Kalau hari Minggu Tandi suka jualan di Tanjung Pendam juga ya. Oh, memang biasanya. Oke. Kalau hari biasa di mana? Sriwijaya. Oh, Jalan Sriwijaya. Jalan Sriwijaya di mana, Bu? Depan minimarket Lotus. Oh. Oh iya. Siap. Jadi harus datang juga langsung ke outletnya gitu ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Tuh, kita udah mau ujung aja nih. Wah. Kalau ini ada the chicken cheese serius kitchen lah. Ini dia menunya adalah chicken wing Ya, dikasih saus dimasak seperti saus ala Korea deh kayaknya. ala Korea. Kemudian dia Ada cocolan dari keju. cheese, dari keju. Dari keju. Seperti itu ya. Nah, kemudian dia Mirip juga- salah satu brand ayam yang juga terkenal Iya. gitu. Iya betul. Dia juga ada minuman susu kurma di sini. Oke. Tapi nggak tahu nih kayaknya produknya nggak ada. Tapi Mm-mm. dia ada bikin buko juga di sini. Ada buko Tuh. pandan dan buko dari mangga. Oke, ini ada produk-produknya yang dingin-dingin. Kita lanjut, Bu. Ini Una Kekri. Una bakery. Una Kekri, Bu. Ya, bakery. Una Kekri dari Betsy nih. Ini juga yang manis-manis dessert box gitu ya, Bu. Ini yang paling andalannya adalah dessert box. Ya. Oke. Tuh, jadi kalau Tribuners pengen lihat yang manis-manis ini juga di sini nih. Ada banyak banget pilihan dessert box-nya. Ya. Dan juga di sana tuh di mejanya tuh ada juga dodol tuh. Produk dodol ini kebetulan ini mereka kalau yang punya dodol itu kan Bu Sumi. Nah, Mm-mm. ini yang jualan Una Bakery Bakery. ini adalah menantunya. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi bareng ya, Jadi Bu. orang menantu sama anak sama-sama jualan. Waduh. Tapi segmennya berbeda. Seperti itu. Juga tetap tuh kalau pengen bayar kalian bayarnya bisa pakai QRIS tadi. Ya, kita pakai QRIS. Jadi nggak perlu bawa uang tunai ke sini. Yang penting di HP-nya ada saldonya, Bu. Iya, betul. Nah, kalau di sini juga ada Ada UKM Dapur Aura. UKM Dapur Aura. Namanya siapa, Bu? Bu Ningsi, apa nih Bu produknya, Bu? Pempek kacang, ikan asin, Ada stik rebo, Bu ya? kacang bawang. Ini dia andalannya nih kacang pelangi nih. Kacang pelangi enak banget. Wah, itu tuh rekomendasi dari Bu Vita, kacang pelanginya enak katanya. Kemarin saya lebaran sempat pesan juga, paling enak. Bentar lagi juga lebaran lagi nih Bu Vita. Lagi ya. Bisa tuh. Makasih. Kalau ini juga kebetulan salah satu favorit saya nih Bu. Nasi dekap. Oke. Dekap ini adalah yang lagi viral nih di Belitung. Mm-mm. Ya, nanti insya Allah Bambang ini akan buka outlet di bandara ya. Sama Waduh. dengan Ngerti juga. Jadi dia akan buka outlet di bandara untuk produk dia ini. Mm-mm. Karena memang produk nasi dekap ini memang cukup viral ya di Iya, anak muda dan banget. kalangan menengah ke atas tuh orang pada suka semua. Iya, karena dia kemasannya udah bagus banget, enak Iya. dibawa kemana-mana dan Iya. menu-menunya juga
anak muda ya Bu, enak Ya, juga. betul. Ada pilihan daging atau juga ayam. Dan rasanya juga enak banget. Enak banget. Rekomendasi deh kalau kalian mau ke sini. Oke Bu, yang terakhir kita ini ada Rosie Cake and Cookies. Ya, ada kue, Ada roti. dan lain-lain. Seperti itu. Tuh, di sini juga ada. Ini yang punya ya? Siapa namanya Kak? Zahra. Oke. Kak Zahra, ini ada apa aja nih kalau boleh tahu? Ini ada yang best seller nih. Apa tuh? Ini yang best seller nih kan? Hah? Coklat mousse. Ya, kayak es krim dalamnya ada itu bolu yang lembut. Ini juga best Dijual seller. berapa memang Kak biasanya? 25.000. Oke. Ini juga best seller resepnya. Oke. Berarti kalau yang pengen coba yang manis-manis di sini Iya. bisa ya Kak? Tuh Tribuners, pokoknya ada banyak banget pilihannya dan kita juga bakal lanjut ngobrol nih sama Bu. Iya. Apa kita cari tempat yang enak kali Tempat ya? yang enak ya. Sini boleh deh Bu. Oke. Nah, Bu, boleh cerita sih Bu, gambaran secara umumnya gimana sih UMKM yang tumbuh di masa pandemi ini, emang banyakkah jumlahnya atau gimana sih? Karena ketika bahas pandemi orang mungkin berpikir kayak banyak yang turun gitu nih Bu, Ya. usahanya. Ya. Seperti apa nih sih Bu gambarannya? Jadi sebenarnya UMKM yang ada di pandemi COVID-19 ini sebenarnya mereka ini terlahir karena desakan ekonomi sebenarnya ya, karena mereka mau bingung mau usaha apa lagi ya, karena pertama sektor pariwisata mereka terpuruk ya, otomatis tamu-tamu dari luar kan gak ada yang datang. Iya. Nah, jadi mereka berpikir keras nih, kita bikin apa nih yang kira-kira segmennya adalah lokal. Jadi masyarakat yang ada di Pulau Belitung. Segmennya diubah gitu ya, Ya, Bu? segmennya itu dirubah. Kalau dulu kan kita ke tamu luar. Nah, sekarang kita segmennya adalah masyarakat lokal. Ya. Nah, apa nih kira-kira yang orang Belitung itu suka? Ya. Nah, akhirnya mereka hampir rata-rata UMKM yang lahir di masa pandemi Covid-19 ini adalah UMKM yang masih muda-muda. Benar. Yang usianya di rata-rata di bawah 30 tahun ke bawah. Lebih adaptif mungkin jadinya Ya, mereka. jadi dengan mereka kondisi ini ya. rata-rata misalnya dia kuliah kan cuti nih. Mereka pulanglah ke Belitung, ya. Mereka bingung mau ngapain. Akhirnya mereka mungkin searching di Google. Bikinlah mereka produk-produk yang baru-baru yang makanya lahir di masa pandemi Covid-19 ya. Jadi memang sebenarnya itu karena desakan ekonomi sih sebenarnya ya, dan akhirnya karena pandemi Covid-19 ini akhirnya ide-ide kreativitas mereka itu jadi tumbuh sebenarnya. Oke. Nah, jadi disitulah kita merasa bahwa siapa yang kuat itulah yang akan bertahan. Sebenarnya seperti itu ya di masa pandemi ini. Cuman kadang-kadang orang ngerasa sudah terpuruk, udah nggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu pasti dia pasti akan ya tersingkir. Nah, itu namanya seleksi alam seperti itu ya. Tapi dari dinasnya sendiri seperti apa sih Bu dukungannya Nah, terhadap UMKM baru ini? Ya. Kalau kami sih sebenarnya kayak UMKM baru ini justru kita sebenarnya yang menemukan. Kita yang menemukan mereka misalnya seperti itu. Awalnya mereka buka usaha kecil-kecilan. Kadang mereka datang ke kantor. Mereka bawa produk. Oke. Nah, mereka biasanya akan sampaikan kepada kita. Mereka bilang, "Bu, kami ada produk baru nih, Bu. Gimana nih, Bu? Seandainya kami launching, bisa nggak, Bu ya? Diterima nggak ya?" Iya. Jadi kemudian mereka konsultasi kepada kami. Kami lihat bagaimana packagingnya, kemasannya, apakah sudah bagus. Nah, kita review produknya, kita rasa, kita coba ini biasanya sudah oke nih, apa yang kurang ini. Nah, nanti kemudian setelah itu kita bikinkan izin usaha dulu buat mereka. Kita bikinkan NIB, izin usaha kecil mikro. Nah, setelah itu baru kita buatkan mereka merek. Biasanya kan kemasan itu kan harus bagus kan. Benar. Ya, biar Orang yang bernilai tertarik jual ya. tinggi itu orang kalau udah packagingnya bagus ya orang pasti akan suka beli gitu. Apalagi kalau ditambah dengan rasa yang enak seperti itu. Nah, kemudian kita juga bantu mereka ini sebenarnya rata-rata yang lahir di masa pandemi Covid-19 ini sebenarnya mereka juga jebolan dari BLK sebenarnya. Oke. Nah, kebetulan di BLK itu kan mereka selain diberikan pelatihan vokasional tentang teknis, misalnya olahan dari buah, kemudian olahan dari Ikan juga ya, Bu. pengolahan ikan, kemudian ada pengolahan roti dan kue, kemudian ada barista. Nah, mereka juga diberikan pelatihan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu kebetulan yang menjadi
narasumbernya dari dinas kita juga, kebetulan saya juga. Nah, jadi cocok lah. Jadi memang sudah disiapkan. Kita sudah gitu. siapkan. Jadi BLK yang membina mereka yang memberikan pelatihan, kami yang membina mereka untuk kelanjutannya, untuk pemasarannya, untuk manajemennya, SDM-nya, kemudian untuk perizinannya, kelembagaannya dan segala macam seperti itu. Bu, mungkin juga nih ketika mungkin ada teman-teman yang juga nonton kita dan mereka ingin tahu gimana sih Bu, saya juga ada produk baru nih gitu. Gimana sih kalau mau konsultasi gitu? Bisa kemana gitu? Kalau misalnya kepada masyarakat Belitung, misalnya yang anak-anak muda ataupun siapapun yang mempunyai produk ya, nggak usah malu-malu. Ya, silakan datang ke dinas kami, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja, atau bisa datang ke PLUT. PLUT KUKM. Ya, PLUT KUKM itu adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah, PLUT KUKM itu adalah seperti kliniknya UMKM. Jadi produk-produk mereka boleh datang ke PLUT, nanti dibantu, kita buatkan mereknya, kita buat bantu mereka izin usahanya, kemudian pemasarannya nanti bisa melalui galeri KUKM seperti itu. Jadi semuanya bisa dibantu. Semua kita bisa bantu. Nah, di sini kan kita ada juga stand PLUT KUKM ya di sebelah sana di layanan publik. Nah, jadi di situ siapapun yang mau berkonsultasi, mau menanyakan masalah pembiayaan, permodalan, bisa langsung ke konsultan yang ada di PLUT seperti itu. Oke deh, siap, mantep banget nih. Bu Vita, makasih banget Sama-sama. udah ajak jalan-jalan dan juga bisa ngobrol nih sama Tribuners juga. Dan buat kalian juga pastikan jangan lupa datang langsung lihat di Belitung Expo sambil tetap menerapkan protokol kesehatan Bu. Itu harus. Pokoknya kita harus sama-sama ngejaga, tapi juga jangan lupa belanja. Habiskan uangnya semua di Belitung Expo ya. Waduh, siap. Oke, sekian perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Saya Adelina dan Kita Eliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.